Get Smart adalah sebuah buku yang ditulis oleh Brian Tracy, seorang pakar motivasi dan pengembangan diri terkenal. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca meningkatkan kecerdasan mereka, dan meraih kesuksesan melalui pemikiran yang cerdas dan strategi yang efektif. Dalam buku ini, Tracy menyampaikan pesan bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang bawaan, tetapi dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Ia menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang positif, dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Melalui contoh-contoh nyata dan pengetahuan yang mendalam, Tracy memberikan pembaca alat-alat yang dapat digunakan untuk mengasah kecerdasan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah pentingnya mengelola waktu dengan baik. Tracy menyajikan strategi-strategi yang praktis untuk mengatur waktu, mengidentifikasi prioritas, dan meningkatkan produktivitas. Ia juga membahas pentingnya mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, baik dalam hubungan personal maupun profesional. Brian Tracy juga menekankan pentingnya membaca dan terus belajar sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan. Ia menyediakan saran tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan menyerap pengetahuan baru. Buku ini ditulis dengan gaya yang lugas dan mudah dipahami. Brian Tracy menggunakan bahasa yang jelas dan menghindari penggunaan istilah teknis yang membingungkan. Berikut ini adalah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat ditemukan dalam buku Get Smart, karya Brian Tracy. Namun, yuk kita subscribe dulu agar sahabat bisa mendapatkan update terbaru dari konten-konten terbaik kami. 1. Kecerdasan dapat dikembangkan. Buku ini menekankan bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang bawaan, tetapi dapat dikembangkan melalui latihan, pembelajaran, dan pengalaman. Tracy mendorong pembaca untuk mengasah kecerdasan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Pola pikir positif. Penulis menggarisbawahi pentingnya memiliki pola pikir yang positif dan memfokuskan diri pada tujuan yang ingin dicapai. Ia menunjukkan bahwa, dengan memusatkan pikiran pada hal-hal yang positif, seseorang dapat mengatasi hambatan dan mencapai kesuksesan. 3. Manajemen waktu yang efektif. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengelola waktu dengan baik. Tracy menyajikan strategi-strategi praktis untuk mengatur waktu, mengidentifikasi prioritas, dan meningkatkan produktivitas. Ia membantu pembaca memahami bagaimana mengoptimalkan penggunaan waktu mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. 4. Keterampilan komunikasi yang efektif. Buku ini menyoroti pentingnya memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan personal maupun profesional. Tracy memberikan saran tentang bagaimana membangun keterampilan komunikasi yang kuat untuk mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif. 5. Pentingnya pembacaan dan pembelajaran terus-menerus. Brian Tracy mendorong pembaca untuk mengembangkan kebiasaan membaca dan terus belajar sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan. Ia menekankan betapa pentingnya menggunakan waktu luang untuk membaca dan menyerap pengetahuan baru sebagai upaya untuk terus tumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana gagasan-gagasan tersebut bisa relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita secara praktis? Berikut adalah penjelasannya. Namun, buat sahabat yang belum like dan subscribe, yuk kita klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar kami bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas channel ini. Kecerdasan dapat dikembangkan. Brian Tracy berpendapat bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang bawaan atau terbatas, tetapi dapat dikembangkan melalui latihan, pembelajaran, dan pengalaman. Ia menyatakan bahwa siapapun dapat meningkatkan kecerdasan mereka dengan berbagai cara. 1. Pengembangan keterampilan. Salah satu contoh praktis untuk mengembangkan kecerdasan adalah dengan fokus pada pengembangan keterampilan tertentu. Misalnya, jika seseorang ingin meningkatkan kecerdasan di bidang bisnis, ia dapat mempelajari keterampilan manajemen, keuangan, pemasaran, atau keterampilan khusus lainnya yang terkait dengan bidang tersebut. Dengan berlatih dan terus meningkatkan keterampilan ini, seseorang dapat memperluas kecerdasan dan kemampuan mereka di bidang yang diinginkan. 2. Pembelajaran seumur hidup.
Tracy menekankan pentingnya pembelajaran terus-menerus sebagai cara untuk meningkatkan kecerdasan. Ini dapat dilakukan melalui membaca buku, mengikuti kursus, menghadiri seminar, atau bahkan mengikuti program pendidikan formal. Contohnya, jika seseorang ingin meningkatkan kecerdasan mereka dalam bidang teknologi informasi, mereka dapat mengambil kursus online atau mendapatkan sertifikasi yang relevan dengan bidang tersebut. Dengan terus belajar dan menggali pengetahuan baru, seseorang dapat terus mengembangkan kecerdasan mereka. 3. Pemecahan masalah. Salah satu contoh praktis lainnya adalah dengan melatih diri dalam pemecahan masalah. Tracy menyarankan agar seseorang berlatih menghadapi tantangan dan mencari solusi yang efektif. Misalnya, jika seseorang ingin meningkatkan kecerdasan dalam hal mengatasi konflik, mereka dapat mencoba menghadapi konflik kecil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan berlatih secara konsisten, seseorang dapat mengembangkan kecerdasan mereka dalam menghadapi masalah dan mencari solusi yang efektif. 4. Pemanfaatan pengalaman. Tracy juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman. Contohnya, jika seseorang menghadapi kegagalan atau kesalahan, mereka dapat merefleksikan apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut, dan bagaimana mereka dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan cara ini, seseorang dapat terus mengembangkan kecerdasan mereka melalui pemahaman yang lebih dalam dan pembaruan strategi mereka. Pada intinya, Brian Tracy meyakini bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang statis atau ditentukan sejak lahir, melainkan dapat dikembangkan melalui latihan, pembelajaran, dan pengalaman. Pola pikir positif. Brian Tracy menyampaikan bahwa memiliki pola pikir positif adalah kunci untuk mencapai kecerdasan dan kesuksesan. Pola pikir positif melibatkan cara seseorang memandang diri mereka sendiri, situasi, dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa contoh praktis untuk mengembangkan pola pikir positif. 1. Pemantauan diri. Penting untuk memantau pikiran dan kata-kata yang kita gunakan terhadap diri sendiri. Contohnya, jika seseorang membuat kesalahan, mereka mungkin merasa buruk atau menyalahkan diri sendiri. Dalam pola pikir positif, seseorang akan mengganti pikiran negatif itu dengan pemikiran yang lebih konstruktif dan membantu diri mereka sendiri untuk belajar dari kesalahan dan berkembang. 2. Gratitude atau rasa syukur. Melatih diri untuk memiliki sikap yang penuh rasa syukur dapat mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Contohnya, setiap hari seseorang dapat mencatat 3 hal yang mereka syukuri dan menghargai dalam hidup mereka. Dengan melihat sisi positif dari kehidupan, seseorang dapat membangun pola pikir yang lebih optimis dan berfokus pada kebaikan. 3. Mengubah pola pikir negatif. Jika seseorang menemukan diri mereka terjebak dalam pola pikir negatif, penting untuk mengubahnya menjadi positif. Contohnya, jika seseorang berpikir, "Saya tidak mampu melakukannya," mereka dapat menggantinya dengan, "Saya memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang." Dengan melakukan ini, seseorang akan memperkuat keyakinan diri dan menghadapi tantangan dengan lebih positif. 4. Menghindari negativitas. Tracy menyarankan untuk menjauhi orang-orang atau lingkungan yang memancarkan energi negatif. Ini dapat mencakup mengurangi interaksi dengan orang-orang yang sering mengeluh atau mengkritik, serta menghindari paparan terhadap berita atau konten yang memicu ketakutan atau kecemasan. Dengan membatasi paparan terhadap negativitas, seseorang dapat mempertahankan pola pikir yang lebih positif. 5. Visualisasi dan afirmasi. Latihan visualisasi dan afirmasi positif juga dapat membantu mengembangkan pola pikir positif. Contohnya, seseorang dapat secara teratur memvisualisasikan diri mereka mencapai tujuan dan keberhasilan yang mereka inginkan, serta mengulang-ulang afirmasi yang memperkuat keyakinan diri dan potensi mereka. Ini membantu mengisi pikiran dengan pemikiran yang konstruktif dan membangun pola pikir positif. Manajemen waktu yang efektif. Brian Tracy menekankan pentingnya manajemen waktu yang efektif sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan. Dengan mengatur waktu dengan baik, seseorang dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan dengan lebih efisien.
Berikut ini beberapa contoh praktis untuk mengembangkan manajemen waktu yang efektif. 1. Rencanakan prioritas. Salah satu langkah awal dalam manajemen waktu yang efektif adalah merencanakan prioritas. Buatlah daftar tugas yang perlu diselesaikan dan tentukan prioritasnya. Fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan berdampak besar terlebih dahulu. Contohnya, jika seseorang memiliki sejumlah tugas untuk diselesaikan dalam sehari, mereka dapat menandai tugas yang paling penting dan menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum beralih ke tugas lainnya. 2. Buat jadwal yang tepat. Buatlah jadwal yang terperinci untuk mengatur waktu secara efektif. Tentukan waktu yang akan dialokasikan untuk setiap tugas atau aktivitas. Pastikan untuk memberi ruang bagi kegiatan penting, seperti makan siang, istirahat, atau waktu untuk refleksi dan relaksasi. Contohnya, seseorang dapat menggunakan kalender atau aplikasi manajemen waktu untuk membuat jadwal harian atau mingguan yang terorganisir. 3. Hindari prokrastinasi. Prokrastinasi adalah musuh manajemen waktu yang efektif. Untuk mengatasi prokrastinasi, seseorang dapat menggunakan teknik seperti Pomodoro Technique atau teknik 5-minute rule. Misalnya, jika seseorang menemukan diri mereka condong untuk menunda-nunda pekerjaan, mereka dapat menggunakan teknik Pomodoro dengan bekerja selama 25 menit secara fokus, diikuti oleh istirahat singkat selama 5 menit. Hal ini membantu menjaga fokus dan mengatasi kecenderungan prokrastinasi. 4. Delegasikan tugas. Jika memungkinkan, delegasikan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh orang lain. Ini memungkinkan seseorang untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan perhatian pribadi dan membantu mengurangi beban kerja yang berlebihan. Contohnya, jika seseorang memiliki tim atau asisten, mereka dapat membagi tugas dengan anggota tim atau mengalokasikan tugas-tugas rutin kepada asisten untuk mengoptimalkan penggunaan waktu. 5. Kelola gangguan dan penyimpangan. Gangguan dan penyimpangan sering menghambat manajemen waktu yang efektif. Penting untuk mengelola gangguan dan menjaga fokus. Misalnya, seseorang dapat mematikan pemberitahuan perangkat elektronik selama jangka waktu tertentu, mengatur waktu khusus untuk memeriksa dan menanggapi email, atau menetapkan waktu yang terpisah. Keterampilan komunikasi yang efektif. Brian Tracy menekankan pentingnya memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk mencapai kesuksesan dalam hubungan personal maupun profesional. Berikut ini beberapa contoh praktis untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. 1. Dengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan aktif adalah kunci dalam komunikasi yang efektif. Praktikkan untuk benar-benar mendengarkan orang lain tanpa menginterupsi atau terganggu. Berikan perhatian penuh pada apa yang sedang mereka sampaikan. Gunakan bahasa tubuh yang mengindikasikan minat dan pengertian, seperti kontak mata, anggukan kepala, dan ekspresi wajah yang responsif. 2. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Komunikasikan ide atau pesan dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin membingungkan pendengar. Pastikan bahwa apa yang Anda sampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh orang lain tanpa ambigu atau penafsiran yang salah. 3. Praktikkan keterampilan berbicara di depan umum. Keterampilan berbicara di depan umum merupakan aspek penting dari keterampilan komunikasi. Praktikkan kemampuan berbicara di depan orang banyak dengan mengikuti kursus atau pelatihan, bergabung dengan kelompok diskusi, atau memimpin presentasi. Dengan melatih keterampilan ini, seseorang dapat menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. 4. Latih ekspresi tubuh dan bahasa nonverbal. Komunikasi tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga ekspresi tubuh dan bahasa nonverbal. Latihlah ekspresi tubuh yang mendukung dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Jaga postur tubuh yang tegak, gunakan gerakan tangan yang tepat, dan perhatikan bahasa tubuh lainnya, seperti senyuman, kontak mata, dan sikap terbuka.
Semua ini dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi secara keseluruhan. 5. Berlatih empati dan empati. Keterampilan komunikasi yang efektif juga melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain alami atau rasakan. Latihlah empati dan simpati terhadap orang lain dengan mencoba memahami perspektif mereka, mengakui perasaan mereka, dan menunjukkan minat terhadap mereka. Ini akan membantu membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat keterampilan komunikasi interpersonal. 6. Berikan dan terima umpan balik secara konstruktif. Sebagai bagian dari keterampilan komunikasi yang efektif, penting untuk memberikan dan menerima umpan balik secara konstruktif. Saat memberikan umpan balik, seseorang dapat menggunakan pendekatan yang membangun dan jelas, fokus pada perilaku atau situasi tertentu, dan memberikan saran atau saran yang berguna bagi orang lain. Selain itu, penting juga untuk menjadi penerima umpan balik yang baik, dengan mendengarkan secara terbuka, menghargai perspektif orang lain, dan menggunakan umpan balik tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. 7. Perhatikan komunikasi nonverbal. Selain bahasa yang digunakan, keterampilan komunikasi yang efektif juga mencakup komunikasi nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh Anda sendiri dan juga tanda-tanda komunikasi nonverbal dari orang lain. Misalnya, perhatikan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan posisi tubuh saat berinteraksi. Mengenali dan menyesuaikan diri dengan komunikasi nonverbal dapat membantu memperbaiki pemahaman dan memperkuat koneksi antara komunikator. 8. Latih keterampilan menulis. Selain komunikasi verbal, keterampilan menulis juga penting dalam komunikasi yang efektif. Latihlah keterampilan menulis Anda dengan cara mengambil waktu untuk memperbaiki tata bahasa, struktur kalimat, dan kejelasan pesan. Tulislah dengan gaya yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembaca. 9. Praktikkan komunikasi positif. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa yang positif dan membangun. Hindari menggunakan bahasa yang merendahkan, kritik yang merugikan, atau menghakimi. Alih-alih, gunakan bahasa yang membangun, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada orang lain. Dengan menerapkan contoh-contoh praktis di atas, seseorang dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan ini akan membantu seseorang dalam membangun hubungan yang lebih baik, menyampaikan pesan dengan jelas, dan mempengaruhi orang lain secara positif dalam berbagai situasi, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Pentingnya membaca dan belajar terus-menerus. Brian Tracy menekankan pentingnya kebiasaan membaca dan belajar secara terus-menerus sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan mencapai kesuksesan. Berikut ini beberapa penjelasan dan contoh praktis untuk menerapkan konsep ini. 1. Membaca buku. Membaca buku adalah salah satu cara yang paling efektif untuk terus belajar. Carilah buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan Anda, baik itu buku motivasi, pengembangan diri, pengetahuan umum, atau bidang spesifik yang ingin Anda pelajari. Tentukan waktu setiap hari untuk membaca, baik itu sebelum tidur, saat istirahat makan siang, atau dalam perjalanan. Dengan membaca buku secara teratur, Anda dapat memperluas pengetahuan, memperkuat keterampilan, dan memperoleh wawasan baru. 2. Membaca artikel dan materi online. Selain buku, bacaan online juga merupakan sumber pembelajaran yang kaya. Carilah artikel, blog, atau konten online lainnya yang berkaitan dengan minat dan bidang yang ingin Anda pelajari. Banyak platform dan situs web yang menyediakan artikel dan materi pendidikan secara gratis. Anda dapat mengatur waktu khusus untuk membaca dan menyerap informasi ini untuk meningkatkan pemahaman Anda dalam topik yang diminati. 3. Menghadiri kursus atau pelatihan. Selain membaca, menghadiri kursus atau pelatihan adalah cara yang efektif untuk terus belajar. Cari tahu tentang kursus atau pelatihan yang relevan dengan minat dan tujuan Anda. Ini dapat berupa kursus online, lokakarya, seminar, atau bahkan program pendidikan formal. Menghadiri kursus atau pelatihan ini memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru, berinteraksi dengan para ahli di bidang tersebut,
dan memperluas jaringan profesional Anda. 4. Berpartisipasi dalam diskusi atau kelompok studi. Berpartisipasi dalam diskusi atau kelompok studi adalah cara lain untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan. Temukan komunitas atau kelompok studi yang berfokus pada topik yang Anda minati. Diskusikan ide, pertanyaan, dan pengalaman dengan anggota lainnya. Melalui interaksi ini, Anda dapat mendapatkan wawasan baru, perspektif yang berbeda, dan meningkatkan pemahaman Anda. 5. Mencatat dan menerapkan pembelajaran. Ketika Anda membaca atau belajar, penting untuk mencatat dan menerapkan apa yang Anda pelajari. Buat catatan ringkas, poin penting, atau rangkuman dari bahan yang Anda baca atau pelajari. Setelah itu, pikirkan cara-cara praktis untuk menerapkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan Anda. Tindakan nyata adalah kunci untuk mengoptimalkan manfaat dari proses pembelajaran. 6. Membuat daftar bacaan. Buatlah daftar bacaan yang ingin Anda telusuri. Anda dapat menulis judul-judul buku atau topik-topik yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut. Hal ini membantu Anda tetap terorganisir dan memastikan bahwa Anda terus mencari sumber pembelajaran baru. 7. Membaca sebelum tidur. Jadikan membaca sebagai kebiasaan sebelum tidur. Dengan menghabiskan waktu membaca beberapa halaman setiap malam sebelum tidur, Anda dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan relaksasi sebelum tidur. 8. Bergabung dengan klub buku. Bergabung dengan klub buku lokal atau klub buku online adalah cara yang bagus untuk membaca buku secara teratur dan berdiskusi tentang isi buku dengan orang lain. Diskusi dengan anggota klub buku dapat memberikan wawasan baru dan sudut pandang yang berbeda tentang buku yang dibaca. 9. Mengikuti webinar dan podcast. Manfaatkan teknologi modern dengan mengikuti webinar dan mendengarkan podcast yang relevan dengan minat Anda. Webinar dan podcast seringkali menampilkan pembicara ahli dalam bidang tertentu dan dapat memberikan wawasan berharga dan inspirasi. 10. Membaca materi inspiratif setiap hari. Selain membaca buku dan artikel, sisipkan waktu setiap hari untuk membaca kutipan inspiratif, artikel pendek, atau cerita motivasi yang dapat memotivasi dan memberikan energi positif. 11. Membuat ringkasan dan mind map. Setelah Anda membaca atau belajar, buat ringkasan singkat atau mind map dari materi yang telah Anda pelajari. Hal ini membantu dalam mengingat dan memahami dengan lebih baik, serta mempermudah Anda dalam mereferensi kembali materi tersebut di masa mendatang. 12. Mencari mentor atau ahli di bidang tertentu. Carilah mentor atau ahli di bidang yang Anda minati. Mereka dapat memberikan arahan, bimbingan, dan wawasan yang lebih mendalam dalam pengembangan diri Anda. Belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka dapat mempercepat proses pembelajaran dan membuka peluang baru. Secara keseluruhan, Get Smart adalah buku yang sangat inspiratif dan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana meningkatkan kecerdasan dan mencapai kesuksesan. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin mengoptimalkan potensi mereka dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Brian Tracy berhasil menggabungkan pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam sebuah panduan praktis yang dapat membantu pembaca mencapai kehidupan yang lebih sukses dan memuaskan. Jika sahabat mendapatkan insight dari resensi buku Get Smart kali ini, mari kita bantu channel ini agar terus meningkatkan kualitas kontennya dan semakin berkembang dengan like, subscribe dan share. Terima kasih sudah menonton.